Haleluya! Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah menuntun kita hingga hari ini, Minggu 15 Maret 2026. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, di hari yang istimewa ini di mana kita semua ada di dalam rumah-rumah Tuhan, berbahagialah kita yang masih menyempatkan diri untuk merenungkan dan memiliki uraian firman Tuhan dari Oasis Fajar pada hari ini. Mari berdoa. Bapa di sorga, berbicaralah bagi kami. Kami tetap siap mendengarkannya. Ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, dalam judul perikop Yohanes Pembaptis yang diambil dari Lukas 3 ayat 1 hingga 7 akan kita dengarkan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya." Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang?" Para pendengar Renungan Oasis Fajar, judul kita hari ini adalah Penolong dalam Pertobatan. Ayat ketiga sebagai penekanannya, "Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Saudaraku, setiap orang pasti pernah berbuat salah dan ingin berubah. Tapi seringkali kita sadar bahwa berubah itu tidak mudah. Kita butuh pertolongan dari Tuhan. Roh Kudus adalah penolong yang Tuhan kirim supaya kita bisa sungguh-sungguh bertobat dan hidup lebih baik. Pada zaman Yohanes Pembaptis, banyak orang datang kepadanya untuk dibaptis di Sungai Yordan. Yohanes meminta mereka bertobat, artinya meninggalkan cara hidup yang salah dan kembali kepada Allah. Namun, baptisan air hanya tanda luar. Perubahan yang sejati terjadi di dalam hati, dan itu hanya bisa dilakukan oleh Roh Kudus. Yesus datang membawa baptisan Roh yang mengubah hati manusia dari dalam. Roh Kudus menolong kita untuk sadar akan dosa dan memberi kekuatan untuk memulai hidup baru. Kadang kita merasa sudah menyesal, tapi tetap jatuh di kesalahan yang sama. Kita ingin berubah,
tapi gagal terus. Saat itulah kita perlu mengingat bahwa kita tidak bisa melakukannya sendirian. Roh Kudus hadir untuk menolong kita. Ia berbicara lembut di hati, mengingatkan dan memberi kekuatan untuk melangkah lagi. Ketika kita mau membuka hati dan taat pada bimbingannya, perlahan-lahan hidup kita akan berubah. Pertobatan sejati bukan karena rasa takut, tapi karena kita tahu Tuhan mengasihi kita dan ingin menolong kita keluar dari dosa. Penegasan, perubahan sejati terjadi saat kita mau membuka hati dan membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan, sering kami ingin berubah, tapi tidak sanggup. Kami lemah dan mudah jatuh. Tolong kami, ya Roh Kudus, supaya kami sungguh-sungguh bertobat. Ajar kami mengenali dosa kami dan berikan kekuatan untuk meninggalkannya. Jadikan hidup kami baru dan berkenan di hadapan-Mu. Amin. Pendengar Oasis Fajar yang berbahagia, kita telah mendengar renungan dan firman Tuhan. Biarlah kita menyadari kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Amin.